Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa fa'alul khairat la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra hal jazal ihsan illal ihsan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat masih jami al-ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat barokah umur, barokah kesempatan hingga kita bisa memanfaatkan waktu di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita dapat, yang kita peroleh, kita pandai mempergunakannya dalam hal-hal yang manfaat maslahat untuk diri kita juga orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya mi yaumi hadza ila yaumil akhir. Berharap pertolongan dari Nabi Muhammad dari saat ini kita hidup di alam dunia sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan kita nanti ketika di akhirat kecuali kita ingin dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin memperoleh syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang ketika dia nanti bersama di akhirat dengan kekasihnya, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan khutbah terlebih dahulu, saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya. Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya waktu, bertambahnya usia, dikurangi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada fisik kita. Mata sudah mulai lamut, pendengaran sudah mulai kabur, kulit pun tambah hari tambah semakin kendur, tenaga kekuatan pun juga semakin melemah. Maka itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Bertambahnya usia, dikurangi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar manusia senantiasa mawas diri, memahami bahwa tidak ada daya kemampuan kecuali semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita anak-anak, remaja, dewasa, jadi orang tua, dan akhirnya kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasangan kita akan kita tinggalkan, anak keturunan kita yang kita cintai akan kita tinggalkan, harta benda, kedudukan, jabatan, popularitas, semuanya akan kita tinggalkan. Apa yang setia dengan kita? Illa amalin saleh,
Kalau kita punya amal kebaikan semasa hidup di alam dunia, kita jaga sholat 5 waktu di awal waktu ketika ada azan dikumandangkan, kita menjaga tilawah Al-Quran, membiasakan bacaan Al-Quran. Di samping kita berharap berkah di alam dunia ini, kelak nanti berharap Al-Quran bisa memberikan syafaat terhadap kita sebagai orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Memperbanyak berbagi nikmat, sedekah, infak dengan orang lain, dan itu adalah investasi kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 17 hari kita berada di bulan Sya'ban. Yang sebentar lagi tamu agung akan hadir di tengah-tengah kita. Orang yang beriman merindukan hadirnya bulan suci Ramadan, termasuk bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, berdoalah dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, dan minta disampaikan umur kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighni Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan umurku ya Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ulama menggambarkan bulan Rajab kita ini sedang menanam daripada tanaman. Di bulan Sya'ban kita memupuk tanaman itu agar tumbuh dengan baik, kita pelihara dengan baik agar jauh daripada hama. Dan nanti Ramadan kita sudah bisa memetik hasil panen dari usaha kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini adalah bulan bagaimana kita terus melatih kebiasaan-kebiasaan yang saleh, terutama ketika hadir di malam nisfu Sya'ban. Sebagian ulama menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu supaya barokah umurnya, barokah daripada kesehatannya, rizkinya, dan Allah tetapkan iman Islamnya agar kita istiqomah dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam nisfu Sya'ban itu adalah disetorkannya amal kita dalam 1 tahun. Alangkah bahagianya ketika setoran amal kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka catatan amal kita dimulai permohonan supaya meminta berkah dalam umurnya, dalam kesehatannya, berkah rizkinya, dan ditetapkan dalam kebaikannya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam nisfu Sya'ban berlalu, terus berjalan hari demi hari, bertambah minggu, akhirnya ketemu dengan bulan Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat datang wahai bulan yang agung. Kami merindukan kehadiranmu wahai bulan yang penuh istimewa. Orang yang hadir di bulan Ramadan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa di siang harinya, tarawih di malam harinya. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena Allah, bukan malu karena keluarga, karena pasangan, karena tetangga, tidak, tapi puasa didasari iman karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berharap hidup kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Allah memberikan jaminan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa itu layak memperoleh ampunan dan Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Malam harinya kita pun bergegas, kita niatkan selama Ramadan kita istiqomahkan salat tarawih, jangan pernah tinggal. Karena tanda orang yang akan memperoleh malam kemuliaan di mata Allah, Lailatul Qadar, adalah orang yang istimewa dalam setiap malamnya menjaga salat tarawih. Itulah tanda orang yang akan memperoleh daripada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya, wa man qama ramadhana imanan
wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang tarawih di bulan Ramadan dasarnya iman dan ikhlas karena Allah, Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Kalau kita sudah diampuni dosanya hadirin oleh Allah, maka hidup kita pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatnya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gapailah ampunan Allah semasa hidup di alam dunia yang fana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan dalam kebaikan kita. Kita jaga solatnya, kita jaga tilawah Quran, sedekahnya, silaturahimnya, dekat dengan ulamanya, terus membina keluarga sakinah mawaddah rahmah, keluarga yang dibingkai dalam ketaatan dan kesolehan. Karena kita tidak mau bukan hanya berkumpul di dunia saja, tapi bagaimana istri, anak keturunan kita sampai dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama memperoleh nikmat Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qarabi fi warham wa anta khairur rahimin.